Kita akan lanjutkan dulu dengan presentasi yang kedua, yaitu Bapak Dr. Fajar Budiman. Ya, beliau akan menjelaskan tentang green finance. Ini juga menarik nih ya. Jadi seperti apa sih kalau orang itu pembiayaan, bahkan sampai sekarang kalau orang bilang itu BPRS, ya selalunya adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Ya, padahal bank pembiayaan syariah kan ya. Bank pembiayaan rakyat syariah. Jadi beda tuh dari sisi pembiayaan dengan perkreditan saja itu sudah beda, apalagi dari sisi istilahnya itu green finance-nya ya. Penasaran semuanya Ibu dan Bapak sekalian, kita dengarkan presentasi dari Bapak Dr. Fajar Budiman terkait dengan green finance. Falehi faliyatafaddal mashkura. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak Dr. Wisnu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cukup jelas ini suaranya. Ya, Oke, alhamdulillah silakan. alhamdulillah hujannya sudah juga mulai reda di sini Pak Dokter. Jadi ya, alhamdulillah nggak tenang juga. Jadi eh, ya tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah alamin atas segala kemudahan dan kelapangan yang diberikan kepada kita sehingga kita pada siang hari ini kita bisa hadir dan bersama dalam ruang yang seolah barakah ya, yang dihadakan oleh eh, apa namanya oleh STAI Surajul Falah eh, Bogor. Surajul Parah Bogor ya. Ini kami tentu sangat berterima kasih sekali Pak Dr. Wisnu yang telah diberikan kesempatan untuk hadir di ruang 3M. Ya, karena saya lihat Siap, ini siap. juga momen kesempatan kita bersama untuk sharing ya. Dan kebetulan saya dengan Pak Ari ini adalah satu alma mater S3-nya Pak Wisnu. Nah, jadi kita sama-sama Masya kajian Allah. lingkungan dan pembangunan ya. Kajian Iya, lingkungan iya, dan iya. pembangunan ya. Dan kita juga sering sharing. Ya Alhamdulillah Betul. memang eh, tadi kita telah menyimak dengan luas ya pemaparan Pak Hari tentang green economy ya. Tentu dalam konteks kali ini kita juga harus membaca juga ya terkait dengan bagaimana sih sebenarnya implementasi ekonomi ini dalam konteks keuangannya. Betul. Ya, kalau kita tangkap ya, memang persoalan hari ini itu kan tidak luput dari krisis lingkungan yang semakin hari yang mungkin semakin meningkat eskalasinya. Mungkin bencana ya, mungkin sering terjadi ya. Dan kebetulan juga hari ini kita juga sedang ditimpa musibah di NTT ya, karena gempa. Ya, tentu juga adalah salah satu bentuk dampak yang mungkin tidak mudah untuk ditangani. Ya, banjir, longsor, dan berbagai macam persoalan yang mungkin juga adalah bagian dari biaya yang harus kita bayar. Ya. Nah, oleh karena itu ya, sejauh ini kita pahami bahwa krisis lingkungan ini sebagian besar juga tidak bisa dilepaskan dari struktur ekonominya, sebagaimana yang dipaparkan oleh Pak Ari tadi ya. Yang kedua juga pola produksinya, dan termasuk adalah arsitek pembiayaannya yang menopang aktivitas ekonomi ini. Makanya dalam konteks ini, pembiayaan syariah perlu kita potret lebih jauh ya. Bagaimana sih sebenarnya posisinya hari ini dan bagaimana yang mesti yang diharapkan untuk bagaimana bisa membangun apa namanya keseimbangan yang disampaikan oleh Pak Ali tadi. Nah, kalau kita lihat ya berbagai macam persoalan ya yang kita simak seperti perubahan iklim, ya, biodiversitas, polusi dan limbah itu adalah sebuah ekstrasi ya, eh, sumber daya yang mana terus meningkat dan berpotensi terus naik jika kebijakannya tidak berubah, ya, tidak berubah. Nah, keputusan investasi dalam hal ini pembiayaan menjadi relevan ya dalam mengarahkan modal ke efisiensi sirkulasinya dan teknologi yang ramah lingkungan. Nah, oleh karena itu, kalau kita pahami juga apa sih hubungannya antara modal dan ekstraksi lingkungan ini, ya, apa hubungannya? Nah, kalau kita baca hubungan struktural antara modal dan ekstraksi lingkungan ini menurut Global Research Log itu tahun 2024. Jadi krisis lingkungan tidak dapat dilepaskan dari kritik pembiayaannya. Nah, pembiayaan mempengaruhi eksplorasi ya, eksplorasi ekosistem melalui tiga jalur. Pertama adalah melalui efek skala ya. Jadi modal itu memperluas ya, eh, kapasitas produksi dan juga terkait juga peningkatan upaya untuk
pembelian mesin memperbesar tekanan agregat pada alam. Jadi modal faktor utamanya. Nah, di sisi ini modal ya. Kalau kita lihat efek komposisinya itu alokasi pembiayaan itu harus menentukan apa namanya pergeseran dari sektor yang berisiko tinggi menuju sektor yang rendah dampak. Ya. Nah, efek tekniknya gimana? Ya, ketersediaan dana harus membatasi atau memungkinkan adopsi teknologi yang bersih dan efisiensi sumber daya. Jadi sebenarnya kalau kita mulai membangun mitigasi ya kerusakan itu bisa kita upayakan melalui adalah proses dari pemodalannya, ya, dari pemodalannya. Nah, oleh karena itu bagaimana dengan Islam, dengan keuangan Islam, relevansinya di mana? Nah, nah secara normatif ya, kalau kita baca ya, keuangan Islam itu kan sudah jelas ya. Dia sudah menjelaskan untuk apa melakukan praktek larangan riba, gharar ya, maisir ya, melainkan juga membangun keadilan, ya, pembagian risiko keterkaitan dengan aktivitas bisnis. Nah, dalam konteks ini ya, dalam konteks ini sebenarnya eh, literatur keuangan Islam ini juga memiliki potensi untuk mendukung ya, mendukung berbagai macam seperti kewirausahaan, usaha mikro dan kecil serta aktivitas produktif melalui struktur pembiayaan yang berbasis aktivitas real. Nah, oleh karena itu aktivitas lingkungannya kan tidak serta-merta apa menghasilkan outcome-nya dari pembiayaan. Nah, oleh karena itulah masalah konseptual utama terletak pada ya tadi perbedaan antara syariah compliant ya financing dengan environmentally responsibility syariah financingnya. Jadi suatu pembiayaan dapat memenuhi rukun dan kontraktual, tetapi modal yang diberikan masih mungkin mendukung aktivitas yang boros sumber daya, meningkatkan deforestasi, ya, dan menambah emisi dan serta sekaligus meningkatkan limbah merusak kualitas air ya. Nah, oleh karenanya di sini ya Islamic finance ya dalam perkembangannya diperlukan ya apa namanya tidak hanya aman dari aspek akadnya ya, tapi juga mestinya aman dari lingkungannya, aspek lingkungannya. Nah, kalau kita baca juga dalam konteks Indonesianya, jadi sebenarnya Indonesia itu sudah menyediakan konteks kebijakan yang semakin apa namanya memungkinkan transformasi tersebut, ya. Seperti OJK pada tahun 2017 ya telah membuatkan semacam kebijakan yang mana adalah manajemen ya apa, risiko terkait dengan perubahan iklim. Yang kedua tahun 2026 juga menandai pengembangan klasifikasi aktivitas ekonomi berkelanjutan untuk seluruh sektor ya. Eh, Terkait dengan eh, pembiayaan eh, apa namanya terkait dengan sektor terkait dengan nasional determined kontribusinya. Nah, infrastruktur ini membuka ruang bagi pembiayaan syariah ya untuk mengintegrasikan syariah screening dengan environmental taxonomy sehingga keputusan pembiayaannya tidak berhenti pada keabsahan hak semata, tetapi juga memperhitungkan kelayakan dari aktivitas dan risiko lingkungan. Nah, eh, dari pandangan tadi, maka paradigmanya sudah mulai bergeser ya dari syariah compliant ya kepatuhan pada syariah dari sisi pembiayaan menuju adalah komitmen menjaga lingkungan. Nah, dalam hubungan ini ya pergeseran paradigma ini ya pertama fokus awalnya itu adalah pada keabsahan akad, maka pada pembiayaan berwawasan lingkungan itu kepatuhan syariah ditambah dengan eh, keamanan lingkungan. Yang kedua, dari sisi apa namanya penggunaan dana ini yang sebelumnya adalah bebas ya sesuai tujuan umum, sekarang sudah terikat pada uh, green atau sustainable ya use of proceeds. Artinya dampaknya bisa dilihat. Nah, dari sisi persyaratan kontrak ya yang sebelumnya pembayaran syariah itu yang hak kewajiban wajib dan tenor sekarang sudah ditambah dengan environmental covenant. Nah, dari sisi outcome ya tentu adalah yang sebelumnya repayment profitabilitas sekarang sudah berubah menjadi kinerja finansial, penurunan tekanan ekologis dan terus ya. Nah, di sinilah letak paradigma perubahan dari pembiayaan syariah
yang konvensional dengan pembiayaan syariah yang berwawasan lingkungan, ya. Nah, lensa normatifnya sebagaimana yang disampaikan juga tadi oleh Pak Hari, bahwasan makasih syariah itu adalah sebagai mesin keberlanjutannya, ya. Jadi di sini orientasinya adalah kemaslahatan sosial ekologis. Jadi di sisi prinsip etika Islamnya seperti khalifah sebagaimana tadi adalah sebagai bagian dari tanggung jawab kita, mizan keseimbangan, anti fasad, mencegah kerusakan dan anti israf, mencegah pemborosan. Maka sasaran ekologisnya adalah melindungi air, hutan, tanah, dan pencegahan polusi lintas generasi. Ya, jadi sistem ekonomi Islam sebagaimana tadi menuntut kemaslahatan substantif, bukan sekadar kepatuhan prosedural. Nah, kerusakan ekologis langsung mengancam perlindungan jiwa. Nah, di konteks ini arsitek pembiayaan itu sudah diarahkan menjadi 6 lapis. Jadi lapis pertama itu adalah syariah dan financial approach. Ya, pertama adalah kesesuaian akad, kehalalan objek, dan kelayakan finansial. Ya, di lapis kedua, ya, di lapis kedua itu pembiayaan syariah ini sudah melihat dari dual screening, yang mungkin dulunya adalah aman secara akad, tapi sekarang juga harus melibatkan juga aman secara dampak pada lingkungannya, ya, ya. Untuk apa? Legalitas lingkungan, risiko emisi dan kesesuaian taksonomi. Jadi pembiayaan juga harus melibatkan persyaratan lingkungan dalam pembiayaan syariah. Nah, dari sisi insentifnya gimana? Kewajiban mempertahankan, ya, izin, target efisiensi dan penyesuaian tenor. Nah, dari sisi tata kelola dan pengawasan bagaimana? Harus ada verifikasi, ya, prosedur, eskalasi dan evaluasi kepatuhan. Dan dari sisi outcome yang diharapkan adalah adanya bukti efisiensi energi, penurunan limbah, dan mekanisme kolektif. Nah, ini adalah lapisan yang mesti harus diperhatikan dalam pembiayaan syariah berbasis lingkungan. Nah, lalu bagaimana dengan konteksnya pada akad syariah? Seperti murabahah misalnya. Ya, seperti objeknya adalah spesifikasi aset yang dibeli. Syaratnya apa? Standar efisiensi energi, larangan diversi dana. Dalam konteks masyarakat mudharabah bagaimana? Misalnya adalah bisnis plan, kemitraan. Syaratnya adalah budget environmentalnya, investmentnya harus jelas, ya. Yang ijarah bagaimana? Objek aset dan operasinya selama masa sewa, nah, syaratnya harus mensyaratkan standar pembelaan hijau dan batasan emisi. Begitu juga dengan salam, ya. Di mana proses dan sumber komunitas para panen menjadi syarat praktis konservasi lahan keterlacakan. Nah, ini operasionalisasi pada akad syariahnya dalam konteks lingkungan. Jadi, mekanisme transmisinya dari syarat kontrak menjadi dampak ekologis. Ya, jadi kondisional atau syarat di atas, ya, kertas tidak akan menghasilkan dampak tanpa adanya tata kelola yang berfungsi sebagai mekanisme mediasi pencegahan uh, greenwashing. Nah, di sini uh, dari desain persyarat, tata kelola, dan juga tentu harapannya adalah dampak yang dihasilkan seperti efisiensi sumber daya, penurunan polusi, dan restorasi ekosistem. Nah, oleh karena itu supaya tidak terjadi greenwashing, ya, maka harus ada keseimbangan kendali dan akuntabilitas. Jadi eh, tahap screening pembiayaannya juga harus dilakukan mulai dari pra pembiayaan, ya. Pertama, eligibility, harus ada kelayakan syariah, ya. Yang kedua, kelayakan syariah, legalitas usaha dan mencocokkannya dengan exclusion list lingkungan. Yang keduanya adalah harus ada menentukan tingkat risiko lingkungan. Aktivitasnya berdampak rendah, menggunakan prosedur sederhana, risiko tinggi, memicu dua terketat. Nah, dan bagaimana desain pembiayaannya? Memilih akad yang tepat dan menempelkan target lingkungan yang spesifik namun realistis. Ya, jadi misal target adopsi teknologi bukan sekadar hanya KPI akhir. Nah, di fase tahap berikutnya adalah eksekusi, evaluasi, dan pembelajaran. Di sini tahap 4 ini adalah pencairan bertahap berbasis milestone untuk proyek yang berisiko tinggi. Nah, monitoring menggunakan data untuk identifikasi defisiasi, fokus pada uh, penawaran pendampingan teknis, ya, sebelum menjatuhkan penalti. Oknum, bagaimana evaluasinya? Agregasi data monitoring untuk menyempurnakan eksklusi, ya, harga dan
serta SOP serta kebijakan wilayahnya lembaga. Nah, jadi eh, persyaratan hijau yang over engineering juga tidak bagus ya. Ini juga menciptakan eksklusi finansial bagi petani dan UMKM. Nah, solusinya adalah trade. Harus ada kondisional bertingkat. Nah, sementara untuk apa namanya ya kooperatif dan ekstraktif ya ini juga perlu dilakukan peningkatan ya seperti sertifikasi pihak ketiga, kovenant ketat dan disclosure berbasis standar. Nah, kebijakannya ekosistemnya dari sisi kita lihat dari kebijakan OJK ya ini terus berkembang dan sekarang TKBI versi 3 itu ya taksonomi keuangan berkelanjutan Indonesia itu berfungsi sebagai environmental screening ya yang ditempatkan tepat ya setelah syariah screening. Nah, ini mencegah lembaga merumuskan definisi hijau secara sepihak. Nah, artinya dalam makalah ini saya mungkin tidak selama Pak Ali tadi ya saya mungkin nggak menyimpulkan bahwasan ya pembiayaan syariah ini perlu didefinisikan ulang kalau dalam konteks pendekatannya adalah berwawasan lingkungan. Jadi artinya kita hari ini tidak hanya dituntut secara aman dari syariahnya, tetapi juga mestinya pembiayaan-pembiayaan itu juga harus aman secara dampak sosial lingkungannya. Artinya kalau kita di Islam itu kan selain makanan itu halal, mestinya makanan itu juga adalah memberikan kebaikan. Jadi halalan toiban. Jadi mestinya juga keuangan syariah ini juga mestinya adalah eh, begitu juga ya. Jadi halal dan aman secara ekologis. Jadi artinya memang Islam itu bagian ya yang tidak bisa kita lepaskan dari agama yang membawa pesan rahmatan lil alamin. Semakin bagus kita ya, aplikasikan dalam konteks ekonomi, praktek-praktek syariah ini tentu akan memberikan kemaslahatan yang besar bagi eh, ekonomi, tentu juga memberikan manfaat yang besar juga bagi ekosistem dan keberlanjutan. Mungkin demikian Pak Dr. Misno yang dapat kita diskusikan pada siang hari ini. Mungkin nanti lebih baik bagusnya mungkin sambil jalan kita sharing bersama memberikan pandangan terkait dengan tema yang kita diskusikan. Kita kembalikan Baik. kepada Pak Krisno. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Fajar Budiman. Luar biasa sekali ya. Ini sebenarnya kajiannya itu mendalam sekali ya terkait dengan baik itu green economy ataupun juga green finance gitu ya. Mungkin ada pertanyaan nih untuk pembicara berdua terkait dengan isu dari green economy dengan isu green finance kan sudah cukup lama ya. Saya di tahun 2018 itu sudah muncul isu green economy gitu ya. Nah, tentu saja awalnya itu adalah memang dari Western gitu ya, dari luar Islam gitu. Jadi pertanyaan pertama untuk Pak Dr. Hari Chandra nih, sebenarnya apa sih sebenarnya karakter dari Islamic Green Economy kalau kita sandingkan dengan ya green economy secara umum gitu ya. Jadi bedanya itu apa gitu? Bukankah sama-sama istilahnya itu ya berbicara tentang lingkungan, menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan. Nah, karakter utama dari Islamic Green Economy ini seperti apa? Ya, itu yang pertama tuh untuk Pak Dr. Hari. Yang kedua adalah untuk Pak Dr. Fajar terkait dengan tadi juga Green Finance menarik ya. Menarik karena memang kalau menurut saya sih kalau ini karena udah spesifik ke finance gitu ya, mestinya dia memang karakter utama ya dalam pembiayaan syariah ya. Walaupun ini juga sesuatu yang baru, kenapa? Karena kalau kalau kita lihat itu kan tadi mulai dari mungkin akad mudoroba, murabaha, musyarakah, itu kan muncul dari ya sebenarnya dari green paradigm gitu ya, paradigma hijau lah misalnya gitu ya. Nah, kira-kira seperti apa nih penjelasannya dari sisi green economy, green finance juga yang berkarakter Islam. Silakan Pak Dokter.